Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Rizaldi, NIM C0B021006, ingin menjelaskan tugas yang telah diberikan, yaitu yang berjudul tugas ASI segmen dosen pengampu Bambang Purnomo SEMM. Yang pertama, jelaskan kekuatan apa saja yang mempengaruhi on-the-on marketing. Beberapa kekuatan yang membentuk fokus baru on-the-on pada konsumen termasuk yang pertama, masyarakat lebih beragam, yang kedua konsumen yang menuntut lebih banyak dan punya waktu sedikit, yang ketiga permintaan untuk bertanggung jawab pemasaran. Dua, dalam on-the-on marketing ada sebuah proses komunikasi pemasaran yang direvisi. Jelaskan proses komunikasi pemasaran masal tradisional, di mana setiap orang menerima pesan yang sama melalui saluran yang sama, tidak lagi pegang dengan benar dalam lingkungan on-the-on marketing. Yang pertama, pemasar on-the-on pengiriman membuat sandi pesan secara individual bagi para pelanggan dan calon individu. Bagi calon yang diidentifikasi dari database. Yang kedua, pesan kemudian disampaikan melalui saluran komunikasi langsung, seperti surat langsung, seorang petugas penjualan, pemasaran melalui telepon, ataupun langsung melalui internet. Yang ketiga, pelanggan atau calon pelanggan menerima penjemahan pesan secara personal. Yang keempat, pelanggan atau calon pelanggan respon komunikasi tersebut dalam bentuk suatu respon pembelian atau komunikasi. Yang kelima, pemasar on-the-on menangkap respon, mengembalikan kepada database pemasaran di mana dapat membantu membentuk komunikasi pemasaran selanjutnya. 3. Jelaskan apa itu pengertian pelanggan. Pengertian pelanggan atau customer adalah seorang atau individu baik dari organisasi, kelompok, ataupun instansi tertentu yang membeli, mencoba ataupun menggunakan produk atau layanan yang dibawakan oleh pebisnis. Pelanggan merupakan pusat atau tujuan dari sebuah bisnis. Semua bisnis seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan pelanggan sebanyak-banyaknya, memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dan memberikan apapun yang bisa mereka bisnis untuk mendapatkan hati pelanggan demi uang yang akan pelanggan keluarkan untuk produk atau layanan bisnis itu sendiri. Yang keempat, apa manfaat mempelajari perilaku konsumen? Perilaku konsumen yaitu yang pertama, menarik pembeli lama, yang kedua, merancang strategi pemasaran, yang ketiga, memprediksi tren pasar, yang keempat, mengetahui kompetitor, yang kelima, menciptakan inovasi baru, yang keenam, meningkatkan customer service. 5. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Yang pertama yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi merupakan minat atau pendapat seorang sebagai konsumen. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan respon dan sikap individu terhadap pemasaran kebutuhan pribadi. Yang ketiga, faktor sosial. Pengaruh lingkungan, media sosial, atau kelas sosial. Yang keempat, faktor budaya. Faktor budaya merupakan komunitas mereka, kepercayaan, komunitas, kebutuhan keluarga, dan komunitas kelas sosial. 6. Proses pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu mengetahui masalah.
Konsumen mengakui bahwa mereka memiliki masalah atau perlu membeli produk ataupun jasa. Memilih produk. Konsumen mencari solusi atau suatu produk atau layanan dan komunikasi peneliti jenis produk yang tersedia di pasar. Yang ketiga, membandingkan produk atau layanan. Yang keempat, memilih produk dan melakukan pembelian. Konsumen menentukan produk yang mana yang harus mereka beli dan selanjutnya membeli barang. Yang kelima, merefleksi pembelian. Konsumen membeli produk dan menggunakannya. Mereka akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Yang ketujuh, jelaskan apa itu keputusan konsumen dan apa saja perilaku konsumen. Kepuasan konsumen adalah evaluasi subjek dari pengalaman pembelian atau penggunaan produk atau layanan yang dibandingkan dengan harapan konsumen. Artinya, jika konsumen merasa bahwa produk atau layanan yang mereka beli atau gunakan telah memenuhi ataupun bahkan melebihi harapan mereka, maka mereka akan merasa puas. Sedangkan perilaku konsumen adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh konsumen saat membeli atau menggunakan produk ataupun layanan. Perilaku konsumen mencakup pengambilan keputusan memiliki produk dan layanan, evaluasi pasca pembelian dan konsumsi ataupun penggunaan produk. 8. Jelaskan apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pemasaran adalah rencana umum untuk dirancang oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis mereka melalui kegiatan pemasaran. Tujuan utama dari strategi pemasaran adalah untuk memperkenalkan produk atau layanan perusahaan ke pasar dan mencapai tujuan penjualan atau profitabilitas. Strategi Baik, pemasaran terima serta kasih. untuk Assalamualaikum memahami warahmatullahi pesaing wabarakatuh. dan kondisi pasar dapat mempengaruhi penjualan produk atau layanan.